yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga soliditas persatuan umat Islam, karena mereka ini punya agenda untuk menyebarkan, mereka nggak perlu umat Islam berubah agama jadi Yahudi. Enggak. Yahudi itu agama eksklusif, tidak seperti Kristen. Kristen itu agama misi, agama misionaris, menyebarkan agamanya ke seluruh dunia, termasuk umat Islam, supaya pindah agama, murtad dari agama Islam masuk Kristen. Itu kalau Kristen. Tapi kalau Yahudi enggak, mereka enggak mau ras lain Yahudi masuk jadi agama Yahudi, enggak. Yang mereka harapkan apa? Menternak Yahudi varian baru. Apa Yahudi varian baru? Yaitu Yahudi fungsional. Tidak perlu Anda berubah akidahnya dari Muslim menjadi Yahudi. Tidak perlu Anda berganti baju, berganti akidah dari Islam kepada Yahudi. Tetapi Anda bekerja melayani dan membela kepentingan Yahudi Zionis. Itu disampaikan oleh Profesor Abdul Wahab Al-Masiri. Kita akan menyaksikan munculnya varian Yahudi baru, yaitu Yahudi fungsional. Malamnya masih sholat Isya bersama kita, orang Islam. Tapi besok pagi dia sudah bekerja melayani kepentingan Zionis. Itulah Yahudi fungsional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi subhanahu. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batur Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati Kepala Desa Batur, ada di sini Pak Ahmad Fauzi, ya. Betul ketuanya, itu kepala desanya, betul ya? Yang saya hormati Ketua Takmir atau DKM Masjid Taqwa Batur, seluruh hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat. Yang besar tidak saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak saya sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Karena kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang setara sederajat di depan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya husnuzan, hakul yakin, jamaah yang hadir di sini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua PCM dan juga Kepala Desa Batur ini, yang ternyata beliau itu sahabat atau adik kelasnya teman saya waktu di Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, beliau lulusan Al-Irsyad Tengaran. Nah, itu kakak kelasnya itu teman saya. Jadi saya ini angkatan anggota yang paling muda ketika berangkat mendapatkan beasiswa sekolah atau melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo Mesir itu. Saya pertama kali mendengar nama Desa Batur ini justru melalui media-media nasional. Alhamdulillah. 2 tahun berturut-turut seperti tadi disampaikan. Ya, ini kampung dusun kecil ini masuk
TV di mana-mana, TV-TV nasional luar biasa. Maka saya ingin menyapa saudara-saudara, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat lebih dekat, ingin melihat, mencium, menghirup udara dan aromanya dusun yang sudah viral ini ke seantero Nusantara. Dan kali ini saya baru pertama kali di Indonesia ceramah pakai jaket. Dan jamaahnya rata-rata juga pakai jaket. Ya. Jarang-jarang, nggak pernah di Indonesia kecuali di tempat ini, Pak. Saya keliling ke Indonesia itu nggak pernah saya ceramah pakai jaket. Yang pernah saya ceramah pakai jaket itu kalau saya ceramah di luar negeri. Di Turki, ya, tahun 2022 itu Tarhib Ramadan. Saya ceramah itu pakai baju tebal sekali itu, menggigil. Ini masih mending saya pakai gamis ini. Ya, nggak pakai daleman, celana daleman, maksudnya panjang itu enggak. Kalau di Turki saya ceramah di kedutaan RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, di Wisma Dutanya, itu saya pakai celana jeans, Pak. Ini Ustadz ceramah pakai celana jeans sih. Ya. Kemudian pakai jaket tebal gitu, karena jamaahnya memang waktu itu juga musim dingin ya, sedang musim dingin di Turki. Ya. Kemudian saya ceramah juga di Austria, di Jerman juga sama. Ini jamaahnya rata-rata sama ini, pakai jaket semua. Ya. Dan terakhir 2 kali di Australia, di Melbourne dan Sydney juga semua jamaahnya waktu saya datang sana juga sedang musim dingin. Jadi, nah ini yang pertama kali di Indonesia, jamaah pengajian tabligh akbar ini rata-rata semuanya pakai jaket, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati tahun Hijriah ini 1446. Artinya 1446 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Begitu hebatnya peristiwa hijrah itu, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kenapa Nabi Muhammad SAW dan umatnya, para sahabat muhajirin itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan karakter sifat-sifat utama yang ada pada sahabat muhajirin dan ansor. Ya, siapa itu ansor? Sahabat-sahabat yang menolong, yang menampung, yang membantu, yang memberikan tempat tinggal kepada sahabat-sahabat Rasulullah muhajirin dari Makkah. Gambaran Al-Quran sangat positif. Luar biasa hebatnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa para sahabat Nabi SAW mereka menetapkan setelah bermusyawarah, hasil musyawarah itu di dalam Islam itu bersifat apa? Mengikat. Hasil syura itu mulzim, kata bahasa ulamanya. Hasil syura itu maksum, karena diambil keputusan itu berdasarkan musyawarah jamaah kaum muslimin. Dan hasil musyawarah para sahabat Nabi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itulah yang ternyata itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Hari pertama yang mestinya dijadikan hitungan hari pertama bagi kalian umat Islam adalah hari ketika Nabi SAW
hijrah dari Makkah ke Madinah yang ditandai dengan apa? Monumen pembangunan Masjid Nabawi. Ada yang pernah ke Masjid Nabawi belum? Sudah ada belum? Assalamualaikum. Bapak Ibu, sudah ada yang umroh? Sudah banyak ya? Alhamdulillah. Yang haji sudah? Sudah ada yang haji? Yang belum? Yang belum angkat tangan? Mau haji? Mau? Cepetan daftar. Iya. Karena cuma mau doang, kalau nggak daftar ya nggak jalan-jalan itu nanti. Itulah isyarat dari Allah. Ya. Yang disinggung di dalam surah At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid, sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, ahaqqu an taquma fi, itu lebih berhak, lebih pantas untuk engkau berdiri sholat di dalamnya. Tapi Al-Quran sebelum mengatakan ahaqqu an taquma fi itu mengatakan apa? Min awwali yaumin, sejak hari pertama. Betul nggak? Ayatnya kan begitu bunyinya, betul? Betul? Insya. Artinya apa? Sejak hari pertama kamu memulai penanggalan hijriah itu, mestinya dimulai hari itu dengan peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masjid di lingkungan Muhammadiyah ini rata-rata masjid yang dibangun oleh persyarikatan, ya, di mana itu? Baik di pusat, ya, wilayah, daerah, cabang, kalau saya perhatikan rata-rata nama masjidnya Masjid At-Taqwa. Betul? Betul? Kira-kira ini kebetulan apa iseng? Enggak. Itu bukan kebetulan kalau nama Masjid Muhammadiyah banyak pakai istilah takwa. Kenapa? Karena dalilnya ini. Ya, kalau ada yang nanya, apa dalilnya? Kok Muhammadiyah kasih nama masjid Masjid At-Taqwa? Ya itu dalilnya. Surat At-Taubah ayat 108 gitu. Mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya. Masjid Nabawi itu sebenarnya nggak ada nama khusus. Itu Masjid Nabawi. Kenapa disebut Masjid Nabawi? Itu karena sifatnya aja. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Tapi nama yang disebutkan di dalam Al-Quran itu relate, terhubung dengan nilai dasar yang menjadi pondasi masjid itu didirikan, yaitu at-taqwa. Maka kalau saya bilang nggak berlebihan kalau Masjid Nabawi di Madinah itu lebih tepat kita namakan Masjid At-Taqwa juga. Betul? Saya ngomong gini jangan dibilang ini Ustadz bid'ah. Iya, ini kan namanya dalam Al-Quran tuh Masjidun Ussisa 'alat Taqwa. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bersyukur pada Allah. Apa latar belakang Nabi hijrah ke Madinah dari Makkah itu? Ya, disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ya, ingatlah wahai Muhammad SAW, ketika orang-orang kafir itu mereka berbuat makar, berbuat jahat kepada kamu. Untuk apa? Dalam bentuk bagaimana mereka berbuat makar kepada Nabi SAW? Liyuthbituk, liyaktuluk. Mereka hendak membunuh kamu, wahai Muhammad. Au yuthbituk, mereka ingin menangkap kamu, memenjarakan kamu. Au yukhrijuk, mereka ingin mengeluarkan, mengusir kamu dari Makkah itu. Jadi Nabi SAW berdakwah 13 tahun itu, ya, banyak tidak enaknya, banyak sedihnya, banyak pedihnya. Maka 2 tahun sebelum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu, beliau mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Setelah 3 tahun diboikot di Syi'ib Makkah, setelah paman dan istri beliau wafat. Paman Nabi siapa namanya? Abu Talib, itu yang tokoh politik yang melindungi Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, sehingga tokoh-tokoh kafir Quraisy gak berani mengganggu, gak berani main fisik untuk mencelakakan Nabi SAW. Khadijah sebagai apa? Tulang punggung ekonomi, seorang saudagar perempuan yang dihormati di kota Mekah. Gak berani mereka mencolek Nabi SAW. Tetapi ketika 2 tokoh ini wafat, maka kaum musyrikin Quraisy berbuat sesuka hatinya untuk mencelakakan, untuk memenjarakan, untuk menangkap, untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka juga ada peristiwa apa? Dakwah di Taif, ya. Jadi Nabi dakwah ke Taif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di Arab di sana, Bani Thaqif. Ya, berharap mendapatkan dukungan pemuka Bani Thaqif di Taif. Kemudian beliau ditolak, beliau diteriaki, dilempari batu, diusir keluar Taif kembali ke Mekah. Maka kemudian malam harinya beliau mendapatkan hiburan dari Allah. Apa penghiburannya dari Allah? Beliau diberangkatkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Yang bapak-bapak, ibu-ibu tentu tahu rinciannya bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah rangkaian tahapan-tahapan permulaan kenapa Nabi hijrah. Pada tahun 12 kenabian setelah Isra Mi'raj, tahun berikutnya Nabi mendapatkan kedatangan tamu delegasi dari Madinah. Hanya 12 orang. Memberikan mandat, kami akan mendukung perjuanganmu wahai Muhammad. Kami siap membela engkau. Kami siap membela umat Islam. Kemudian datang lagi kebulatan tekad. 12 orang ini membawa teman-temannya pada musim haji tahun 13 kenabian. Itu yang terkenal dalam peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Yaitu di Mina. Pada malam-malam melempar jumroh di Mina. Mereka berjumpa secara rahasia dengan Nabi SAW. Kurang lebih ada 79 orang Madinah. Yang kemudian kita kenal mereka sebagai kaum Ansar. Bertemu dengan Rasulullah SAW, menyampaikan kebulatan tekad dan siap untuk hidup mati membela agama Islam. Maka lalu kemudian Rasulullah tidak lama setelah itu, setelah beres musim haji, Nabi perintahkan para sahabat-sahabatnya untuk mulai mencicil hijrah pergi keluar Mekah. Mulai dari kapan? Mulai dari bulan Muharram. 3 minggu setelah peristiwa Bai'at Aqabah itu mulailah berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, bergelombang-bergelombang, ya, sedikit demi sedikit umat Nabi Muhammad itu, para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kenapa bulan pertama dipilih dalam penanggalan Islam itu adalah bulan Muharram? Karena awal rombongan yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu rombongannya pertama kali keluar itu di bulan Muharram. Sampai Nabi yang terakhir itu baru beliau hijrah itu setelah mayoritas para sahabat yang ada di Mekah itu sudah keluar, sudah sampai ke Madinah. Nabi yang terakhir beliau minta sahabatnya Abu Bakar Siddiq untuk tetap tinggal di Mekah, menunggu isyarat, menunggu perintah instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah memberikan aba-aba dan instruksi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sudah siap, jiwa dan raganya ikut apa kata perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu memilih 2 orang sahabat
terdekat dan terbaiknya untuk mengambil peran yang sangat penting sekaligus paling berbahaya dalam peristiwa hijrah itu. Dua sahabat ini adalah yang pertama sahabat senior yang usianya tidak jauh berbeda, hanya berbeda 3 tahun dengan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang satu lagi sahabat yang dipilih oleh Nabi SAW adalah sahabat yang muda, termasuk salah seorang yang pertama masuk Islam dari golongan anak kecil. Dia adalah sepupunya Rasulullah sekaligus menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat senior Nabi yang juga sekaligus menjadi mertuanya Rasulullah. Betul? Betul? Kenapa? Karena putri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ali bin Abi Thalib itu adalah menantunya Rasulullah karena putri Nabi yang namanya Fatimah binti Muhammad itu dinikahkan dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu saja sudah menjadi simbol. Ini sebuah isyarat yang terang benderang bahwa umat Islam tidak boleh termakan hasutan, provokasi dan adu domba kelompok atau golongan yang ingin memecah belah Islam melalui siapa? Melalui gerakan yang ingin mencerai-beraikan keluarga Nabi Muhammad SAW dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang suka mencaci maki sahabat Rasulullah dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mereka menjunjung tinggi setinggi langit keluarga Nabi, dan keluarga Nabi itu pun mereka pilih-pilih. Ya, siapa yang saya maksud? Kelompok ini itulah yang namanya kelompok Syiah. Syiah itu memang ada macam-macam. Dari yang moderat sampai yang ekstrim, bahkan ultra ekstrim. Ya, bukan susu ultra. Ya. Yang moderat seperti Syiah Zaidiyah yang tidak mengkafirkan sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, tidak mengkafirkan istri-istri Nabi. Mereka hanya mengatakan Ali lebih utama daripada 3 Khulafaur Rasyidin. Dan mereka membenarkan, membolehkan, melegitimasi kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali bin Abi Thalib dengan memegang sebuah prinsip yang namanya bagaimana? Imamatul fadil, imamatul mafdul alal fadil. Bolehnya seorang yang derajatnya lebih rendah itu memimpin orang yang derajatnya lebih mulia. Nah, itu maksudnya mereka membenarkan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, meskipun 3 sahabat ini derajatnya menurut mereka keutamaannya di bawah Ali bin Abi Thalib, tapi mereka tidak mengkafirkan. Ini yang moderat. Ada yang ekstrim sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Itu namanya Syiah Gulat. Yang menyatakan bahwa Jibril salah menurunkan wahyu, mestinya bukan kepada Muhammad, tetapi harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi yang ekstrim, yang mengangkat tinggi-tinggi jalur keluarga Nabi SAW. Ya. Yang memaksumkan keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang mengkafirkan serta mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, dianggap merampas hak kekhalifahannya Ali bin Abi
Abi Thalib. Mereka juga mengkafirkan istri-istri Rasulullah SAW. Mereka mengkafirkan mayoritas sahabat, kecuali hanya beberapa gelintir sahabat Nabi saja yang mengakui keutamaannya Ali bin Abi Thalib. Menurut versi mereka. Padahal Rasulullah sudah mempersatukan ini dengan simbol hijrah. Ya. Lihat, kalau kita belajar sirah Nabawiyah, itu jangan cuma menghafal nama, ya, Dek. Halo. Adik-adik di sini madrasah ini. Ya. Siswa madrasah ya. Madrasah apa? Diniyah. Kalau belajar sejarah sirah Nabi itu apa yang dipelajari? Belajar nama. Belajar tahun. Nabi lahir tahun gajah. Ibunya Aminah, bapaknya Abdullah, begitu. Terus dilaguin. Betul. Apa lagunya? Biasanya lagu dibaca di maulid-maulid tuh. Iya kan? Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, ya kan? Lahir tahun gajah, begitu. Ya. Hijrah tahun sekian. Apa sebelumnya peristiwanya? Oh, begini-begini. Kadang-kadang kita cuma belajar sirah Nabawiyah itu, mohon maaf, disuruh menghafal tahun, nama, ya, dan peristiwanya, tapi tidak melihat, tidak diajarkan bagaimana sesungguhnya itu menyimpan rahasia dan simbol-simbol yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Contoh kecil saja. Dua sahabat ini yang paling perannya paling vital dalam hijrah Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq membuktikan kepada kita bahwa dakwah Islam ini memerlukan keluarga yang tangguh, keluarga yang beriman, suami yang beriman, istri yang beriman, anak-anak yang beriman kepada risalah Islam. Itulah model keluarganya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu menyiapkan apa? Menyiapkan perbekalan Nabi untuk hijrah. Abu Bakar perintahkan anaknya Abdullah bin Abu Bakar untuk apa? Ya, untuk menjadi informan, memberikan informasi-informasi intelijen, ngumpulin kabar-kabar dari pemuka-pemuka Quraisy Mekah. Sehingga Nabi tahu apa strategi mereka, apa langkah-langkah mereka untuk menggagalkan hijrah. Abu Bakar perintahkan putri-putrinya, Asma binti Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar untuk apa? Menyiapkan makanan, membuat roti dari gandum, membawakan susu, roti untuk ayahnya dan untuk baginda Rasulullah SAW. Sehingga Asma itu mendapat julukan apa? Dzatun nitaqain. Karena dia harus memanggul, membawa perbekalan makanan, bagaimana bisa diikatkan di punggungnya, dia ambil ya kain yang mengikat perutnya itu, kemudian dirobek menjadi dua bagian. Untuk apa? Untuk bisa mengikat tali perbekalan Rasulullah SAW selama hijrah itu. Abu Bakar Siddiq juga perintahkan pembantunya Amir bin Fuhairah untuk apa? Untuk membawa seekor kambing, domba, ya, untuk memerah susu, sekaligus untuk apa? Menghilangkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Abu Bakar dan Rasulullah Muhammad SAW selama persembunyiannya 3 malam di Gua Thur. Alhamdulillah. Abu Bakar Siddiq yang membayar orang kafir musyrik namanya Abdullah bin Uraikid untuk menjadi guide, penunjuk jalan. Karena rute hijrah yang ditempuh dari Mekah ke Madinah itu tidak sama dengan rute yang ditempuh oleh kafilah-kafilah dagang atau orang-orang yang bepergian lintas kota, lintas provinsi. Dia pakai rute yang lain, maka perlu ada guide, dibayar oleh Abu Bakar Siddiq. Inilah tipe keluarga. Ya. Maka umat Islam nggak boleh diadu domba. Kita nggak boleh diprovokasi untuk apa?
untuk mencerai-beraikan sahabat Nabi dengan keluarga Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib memerankan apa? Dia tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Dia pakai selimutnya baginda Rasulullah. Dia pakai baju tidur yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga pada pagi hari, ya, orang-orang kafir Quraisy itu merangsek, ya, menjebol pintu rumah Rasulullah. Mereka hendak membunuh Nabi Muhammad. Ketika diambil, disingkapkan selimutnya, ternyata yang tidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda. Subhanallah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah simbol yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bahwa umat Islam itu harus menjaga, menghormati kemuliaan keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin dan Ansor bersatu di Madinah. Sehingga disebutkan karakter-karakter utama, sifat-sifat utama mereka di dalam surah Al-Hasyr. Ya. Apa di dalam surat Al-Hasyr dikatakan? Itu kan ada tentang sifat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya. Mereka orang-orang Muhajirin itu dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka beriman lebih awal. Karena mereka membela baginda Rasulullah SAW. Orang-orang Ansar disebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Orang Ansar, orang Madinah, mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ayat surat Al-Hasyr itu apa? Mereka orang-orang yang bertempat tinggal. Mereka yang menempati rumah-rumah yang mulia di Madinah. Ya. Mereka apa? Mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Ya. Hijrah ke negeri. Ini orang-orang Muhajirin kan orang Mekah. Mereka bukan saudara, bukan satu suku, bukan. Hanya dipersamakan mereka adalah kabilah Arab yang sama-sama berbahasa Arab, sama-sama keturunan Nabi Ismail, keturunan Arab Jurhum. Tapi mereka bukan satu suku, bukan satu keluarga, bukan satu marga. Mereka orang lain, mereka tinggal di kota lain, hijrah, bermigrasi. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Ansar ini? وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ. Mereka sudah mengakar imannya kepada Allah Ta'ala. Karena iman itulah yang mendorong mereka untuk apa? Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Wa yu'thiruna ala anfusim walau kana bihim khasasa. Mereka enggak pernah apa? Tidak pernah mereka merasa apa? Merasa dengki, hasut. Ya. Mereka tidak merasa terganggu dengan imigran-imigran yang datang dari kota lain, dari provinsi lain, dari negara lain. Bahkan mereka lebih mendahulukan kebutuhan hajat hidup saudara-saudara mereka yang hijrah. Itu mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudaranya itu. Walaupun mereka hidupnya pas-pasan. Nah, itulah nilai persaudaraan dan persatuan yang digambarkan oleh Allah begitu indahnya di dalam Al-Quran. Jadi semangat hijrah itu adalah semangat apa? Persaudaraan dan persatuan. Maka ini yang harus menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang tertindas. Ya, kita harus menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana kaum Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa, ditanya oleh Nabi Isa, idh qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah.
Ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyunnya, kepada sahabat-sahabatnya, murid-murid terbaiknya, siapakah yang akan menolongku di jalan Allah? Para hawariyun itu menjawab dengan apa? Dengan penuh keimanan, nahnu ansarullah. Kami ini adalah penolong-penolong agama Allah. Nah, alhamdulillah ini masyarakat Batur, walaupun dusun kecil di lereng gunung, ya, tapi sudah menunjukkan makna persaudaraan yang luar biasa. Ya, menolong saudara-saudaranya yang tertindas, terzalimi di Gaza, di Palestina. Sudah berapa kali aksi bela Palestina digelar di sini? Sejak awal dulu, tahun 2023, setelah serangan membabi buta Zionis Israel, dusun ini sudah terkenal, jadi sudah naik ke pentas nasional. Bukan hanya masalah korban Idul Adha, ya, tapi juga aksi untuk membela Palestina itu sudah saya lihat di mana-mana. Ya, beritanya luar biasa. Dan inilah gambaran yang kita harapkan, ansarullah, penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di Indonesia ini jangan mau kita diadu domba. Ya, kalau domba itu enaknya di sate, dibikin gulai, bukan diadu. Betul? Betul. Tadi saya main ke rumahnya Mbah Faizin. Ya, lihat domba-domba lucu-lucu. Itu kan sayang kalau diadu-adu. Ya, lebih enak dimakan dagingnya atau diminum susunya. Ya. Atau diternak, dikembangbiakkan, lebih banyak lagi. Jangan diadu domba umat Islam ini. Sekarang ini Masya Allah di Indonesia ini luar biasa upaya-upaya untuk melemahkan umat Islam. Ya. Umat Islam ini dilemahkan dari segala penjuru. Ya. Oleh oknum-oknum baik lokal maupun internasional. Ya. Kalau bahasa zaman dulu lokal maupun interlokal gitu ya. Ya, kan ada telepon lokal, ada telepon interlokal ya. Ya, sekarang enggak, ya lokal dan internasional atau nasional dan internasional. Coba lihat sekarang kondisi umat Islam. Ya, aliran sesat macam-macam, gerakan pendangkalan akidah di mana-mana. Ya, selalu dimunculkan orang-orang aneh, orang-orang yang ngaku bisa perintah malaikat Jibril, ya, bisa video call sama Allah katanya, ya, Idul Fitri 5 hari lebih dulu, katanya. Kenapa, Mbah? Kok bisa nyuruh jamaahnya Idul Fitri duluan 5 hari? Itu saya sudah teleponan sama Gusti Allah. Nah, dari mana keputusan Idul Fitri kok teleponan sama Allah itu dari mana? Ya. Yang bisa bahasa jin, bahasa semut, macam-macam. Ya. Rusak agama Islam ini di Indonesia. Ya. Kemarin setiap Asyura, Muharram, 10 Muharram, ya, umat Islam itu ibadah, puasa sunnah, ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang diberikan kemenangan oleh Allah. Pada tanggal 10 Muharram ketika Nabi hijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi puasa tanggal 10. Kenapa kalian puasa? Kami puasa ini adalah dalam rangka mensyukuri kemenangan Nabi Musa yang membawa Bani Israel keluar dari Mesir, dari kekejaman Fir'aun. Maka kami berpuasa. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini umat Islam lebih berhak, lebih pantas untuk mensyukuri nikmat kemenangan Nabi Musa itu daripada mereka. Kenapa? Kita inilah pelanjut agama Ibrahim, agama Islam yang diusung, dibawa oleh Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim diteruskan oleh anak cucunya,
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian anak cucu keturunannya Musa, Yusha bin Nun, sampai Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, sampai Zakaria, Yahya, Isa, kitalah yang lebih berhak untuk mensyukuri nikmat kemenangan itu. Maka Rasulullah perintahkan kita untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ya. Ternyata ada yang memanfaatkan momentum 10 Asyura itu untuk dibelokkan sejarahnya. Untuk apa? Ya, untuk memperingati syahidnya Imam Husain di Karbala. Betul, memang terjadi tanggal 10 Muharram. Itu kebetulan, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi peristiwa itu, ya, meninggalnya seseorang, wafatnya syahidnya seseorang, itu tidak perlu diperingati secara berlebihan, membabi buta, lalu sembari mencaci, melaknat para sahabat dan orang-orang terbaik yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW. Seraya apa? Mengutuk Ahlus Sunnah, mengutuk para sahabat karena terlibat katanya dalam pembantaian Sayyidina Husain. Padahal kita tidak pernah terlibat dalam urusan itu. Sahabat Nabi tidak pernah bersekongkol untuk membunuh Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Justru yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain itu adalah Syiah Ali yang ada di Kufah, yang mengirim surat-surat palsu. Surat-surat dukungan palsu dari Kufah. Ya. Yang meminta Sayyidina Husain untuk keluar hijrah dari Madinah. Jangan baiat Yazid bin Muawiyah. Ya. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, setelah Al-Hasan bin Ali wafat, dilanjutkan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian terjadi apa? Rekonsiliasi umat Islam, persatuan umat Islam, kembali menyatu umat ini sebagaimana di zaman baginda Rasulullah SAW. Kemudian Muawiyah, ya, kemudian apa? Menunjuk anaknya untuk menjadi penggantinya. Nah, disinilah terjadi perbedaan pandangan politik, dan itu di situasi itu dimanfaatkan oleh orang-orang zindik, oleh orang-orang Majusi untuk memprovokasi cucu Nabi SAW, adiknya Al-Hasan, yaitu Sayyidina Al-Husain bin Ali, untuk keluar dari Madinah menuju Kufah, memprovokasi beliau. Katanya, kami ini akan mendukung perjuangan Anda. Kami akan membela Anda mati-matian. Kami adalah pendukung ayahmu, bapakmu Ali bin Abi Thalib yang setia dengan Ali. Datanglah ke Kufah, dan kami dukung, kami akan baiat menjadi khalifah. Ternyata sampai sana bodong, surat palsu. Nauzubil. Sehingga terjadilah pembantaian terhadap keluarga Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini kita harus hati-hati, cermat membaca sejarah. Jangan mau kita diadu domba untuk mencerai-beraikan kekuatan umat Islam ini. Zaman dulu dengan apa? Menimbulkan aliran yang namanya Syiah. Zaman modern sekarang ditimbulkan lagi oleh kekuatan imperialis, kolonialis, aliran Ahmadiyah. Ada yang mengaku nabi. Ya, kalau zaman sebelum itu nggak banyak yang ngaku-ngaku nabi di dunia Islam, tapi setelah itu makin banyak yang ngaku nabi. Di Indonesia saja udah ada 30 yang ngaku jadi nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu diawali dari mana? Gerakan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Untuk apa? Memecah belah dan melemahkan kekuatan umat Islam. Ini antek-antek penjajah Inggris. Ya, dia mengharamkan umat Islam di India berjihad melawan Inggris. Itu kerjanya Inggris. Dibuat aliran itu. Ya, ini kita harus hati-hati. Nah, sekarang banyak sekali proyek adu domba di dunia Islam ini. Salah satu di antaranya, ya, masalah yang ribut sekarang di media sosial,
itu persoalan nasab habaib. Ya, itu di kalangan NU tuh rame gitu kan. Karena memang yang terbiasa untuk menghormati dan menyanjung zuriat Rasulullah ini memang lebih banyak di kalangan saudara kita NU. Di Muhammadiyah sama, diadu domba juga. Ya, dengan kelompok atau golongan yang disebut dengan salafi, sama-sama amaliyahnya mirip. Ya, secara keyakinan akidahnya juga mirip, purifikasi, pemurnian tauhid. Tapi ada beda-beda fikih, dibentur-benturkan. Ya, ada yang ngotot, jangan pakai fikihnya Tarjih Muhammadiyah, pakai fikih ini aja yang benar. Ya, fikih salafus soleh katanya, kan begitu. Nah, ini juga berpotensi untuk memecah belah kita semua. Maka itu kita harus hati-hati. Silahkan kita berbeda fikih, nggak apa-apa. Asal jangan beda akidah. Ya. Jangan sampai perbedaan fikih diangkat oleh kita menjadi perbedaan akidah. Kalau Anda tidak mengambil pendapat fikih seperti yang kami yakini, berarti Anda sesat. Nah, itu salah, itu keliru itu. Ya. Perbedaan fikih itu biasa, hukum tentang memelihara jenggot atau tidak, isbal atau tidak, gitu kan. Ya, itu bukan perkara prinsip agama, bukan pokok agama, bukan usuluddin. Ya, itu fikih furu'iyah. Ya, hukum musik itu halal apa haram, ya tergantung. Itu kan ada rinciannya. Mana yang halal, mana yang haram, kan jelas. Ya. Jangan kemudian mengambil satu pihak, kemudian menjelek-jelekan pihak yang lain, kemudian kita saling ribut sendiri, sehingga dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang anti persatuan Islam, itu digunakan untuk melemahkan kita umat Islam. Dan fenomena yang terakhir yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana persatuan umat Islam ini digerogoti oleh upaya penyusupan infiltrasi yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ini yang paling berbahaya. Ya, kalau soal nasab kecil ya, itu urusan bisa selesai nanti juga hilang meredup sendiri itu. Urusan Salafi versus Muhammadiyah itu nanti juga akan hilang sendiri. Ya, nggak usah dibesar-besarkan. Yang penting kita jaga. Kita punya organisasi, kita punya ormas, ya, kita punya aturan organisasi, kita punya keputusan tarjih, ya, jangan diobok-obok oleh pihak lain. Ya silakan Anda. Ya, kita bersama bergaul, tapi jangan saling mencampuri, jangan menjelek-jelekan, saling memfitnah sesama saudara. Gitu. Nah, yang lebih berbahaya ini sekarang apa? Ya, ketika terjadi genosida, pembantaian, ya, di Gaza, di Palestina, sudah lebih dari 9 bulan, ini masuk bulan ke-10. Ya, kalau sampai, ya, la samahallah. Kalau qadarullah nanti sampai bulan Oktober berlanjut, ini berarti 1 tahun perang ini. Adakah negeri Islam yang sanggup bertahan 1 tahun atau kurang dari itu melawan gempuran pasukan yang terkuat di Timur Tengah, di backup oleh negara-negara besar Amerika, Inggris, Prancis, Australia, ya, dan sekutu-sekutunya? Nggak ada yang sanggup, Pak, bisa melawan itu, Pak. Tapi luar biasanya kekuatan saudara-saudara kita umat Islam di Gaza ini. Mereka adalah orang-orang yang dipilih menjadi pilihan Allah untuk ribat, untuk berjihad membela kesucian Masjidil Aqsa. Mereka namakan operasi serangan tanggal 7 Oktober itu sebagai operasi Tufanul Aqsa Badai Al-Aqsa. Untuk apa? Untuk membela kesucian dan kehormatan Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa ini menjadi incaran utama kaum Zionis. Bukan hanya negara Israel yang kita khawatirkan, tetapi gerakan Zionisme Israel ini mengincar kota suci umat Islam, lokasi Baitul Maqdis Masjidil Aqsa, untuk mereka hancurkan Masjidil Aqsa itu, kiblat pertama umat Islam, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW,
lalu mereka akan membangun kuil Sulaiman yang ketiga, membangun kembali kuil Solomon yang ketiga, yang sudah hancur pada abad pertama Masehi tahun 70. Semua kepala negara Israel, termasuk pendiri Israel, mengatakan, kami sebagai negara Israel tidak ada harganya, tidak ada nilainya apa-apa kalau kami tidak mengembalikan kuil Solomon yang ketiga itu berdiri tegak di atas Masjid Al-Aqsa milik umat Islam. Maka ini incarannya luar biasa. Ya, maka disasar. Ya, Masjid Al-Aqsa ini menjadi sasaran tembak utama. Ya, mereka sudah persiapkan sapi-sapi merah yang diternak ya secara khusus, ya, yang diternak dengan teknologi khusus, ya, mulai dari kakeknya, anaknya, cucunya, ya, ini sapi ini itu diternak mulai dari dulu puluhan tahun yang lalu sampai sekarang betul-betul sapi itu berwarna merah, tidak ada lagi warna lain, nggak ada campuran warna putihnya atau hitamnya, nggak ada, atau coklatnya nggak ada. Kalau sapi kan biasanya warnanya macam-macam. Ada coklat, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang macam-macam. Ini enggak, semua merah. Itu syarat bagi Yahudi sebagaimana ajaran mereka Talmud untuk menyucikan diri, untuk membangun kembali kuil yang ketiga, mereka harus menyucikan diri mereka sebelum masuk merangsek ke Masjidil Aqsa, yaitu apa? Menyembelih sapi-sapi merah itu di altar Baitul Maqdis. Ya, setelah disembelih mau diapain? Sapi itu dibakar. Abu sapi itu nanti yang dipakai untuk mereka penyucian jiwa, mandi dan minum dari situ, dari abu itu. Baru mereka akan merangsek Masjidil Aqsa dan akan menghancurkan bangunan Masjidil Aqsa dan dibangun kembali kuil Sulaiman yang ketiga. Itulah pusat dajjalnya nanti. Na'udzubillah min zalik. Maka target mereka itu adalah bagaimana umat Islam ini tunduk dan takluk, menaklukkan negeri-negeri Islam. Ya. Mulai dari mana mereka menaklukkan negeri-negeri Islam? Sejak Deal of Century tahun 2017 diluncurkan oleh Donald Trump. 2018 kedutaan Amerika pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem untuk membuktikan komitmen Amerika dengan lobi Zionisnya bahwa Yerusalem itu harus menjadi ibu kota abadi dan satu-satunya bagi negara Israel. Tidak ada yang namanya negara Palestina. Jadi solusi dua negara sudah tidak ada. Itu hanya omong kosong, hanya taktik, cara licik mereka meyakinkan PLO Yasser Arafat dan meyakinkan pemimpin negara-negara Muslim yang menolak berdamai dengan Israel, kamu akuilah kami sebagai negara juga. Siapa? Kami juga akan membantu berdirinya negara Palestina. Jadi nanti akan ada dua negara Palestina dan Israel, negara berdua ini berdampingan hidup dalam damai. Tapi sampai sekarang sejak ditandatangani tahun 93 di Oslo, ya, di zaman Bill Clinton kalau tidak salah, ya. Itu sampai sekarang nol, nggak ada hasilnya. Dua negara ini, solusi dua negara tidak ada wujudnya. Dan sejak 2018 mereka sudah mencanangkan tidak ada negara Palestina, yang ada hanya one state solution, solusi satu negara, yaitu Israel yang menaungi seluruh warga yang ada di bumi Palestina, termasuk warga Palestina di Gaza, tepi barat, semua harus tunduk di bawah satu negara, yaitu Zionis Israel. Nah, terus kalau bicara geopolitik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahu nggak geopolitik ini orang Batur? Assalamualaikum. Orang Batur tahu nggak geopolitik? Jangan taunya cuma minum kopi, minum teh pahit ya. Saya udah coba tehnya itu ya, teh sangit itu ya. Masya Allah, kuenya enak-enak ya. Jangan cuma tahu itu.
Walaupun kita boleh tinggal di dusun, tidak boleh tinggal di desa, di lereng gunung, tapi wawasan kita ini global, tahu apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Dan kalau Batur ini betul-betul membela Palestina, membela Al-Aqsa, kita harus melek politik dan geopolitik internasional yang saat ini dikendalikan oleh Zionisme internasional. Ya. Apa yang menjadi bahaya bagi saudara-saudara kita bukan hanya politik, bukan hanya militer yang membombardir rumah-rumah mereka, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid, menghancurkan gereja, menghancurkan fasilitas umum, sekolah, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kampus-kampus semua dihancurkan. Mereka bukan hanya menghadapi tantangan militer, fisik, tapi mereka juga dalam incaran ancaman akidah. Ya. Sempat 2018-2019 dikampanyekan itu hanya ada solusi satu negara, Israel. Maka Donald Trump tahun 2020 ketika dunia ini menghadapi COVID-19, dia mulai melancarkan strategi busuknya untuk menjerumuskan negara-negara Arab Muslim di seluruh dunia agar mereka mau menandatangani kesepakatan perjanjian damai dengan Israel dalam paket yang namanya Abraham Accord. Kesepakatan Abraham. Agustus 2020, Uni Emirat Arab sudah tanda tangan. Ya. September 2020, Bahrain tanda tangan. Oktober 2020, Sudan, Republik Islam Sudan tanda tangan. Desember 2020, Kerajaan Maroko tanda tangan. 4 negara di Timur Tengah. Dalam 1 tahun itu tanda tangan. Menyepakati Abraham Accord. Nah, inilah proyek teror Zionisme. Untuk apa? Proyek Amerika ini, Donald Trump kemungkinan dia akan terpilih kembali dalam Pilpres Amerika tahun ini. Hati-hati. Ya, dia pasti akan melanjutkan kebijakan yang sama yang jahat tentang Abraham Accord itu ke seluruh dunia, dan mereka sudah bekerja sejak tahun 2020 ya untuk menyebarkan pendekatan-pendekatan lobi-lobi politik, lobi-lobi sosial, bekerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintahan kepada masyarakat Muslim yang mana negara-negaranya belum mau berdamai dengan Israel. Siapa di antaranya? Di antaranya yang berdiri tegak, lurus, sejalan dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Nama negara itu adalah Republik Indo, yang menentang penjajahan Israel, yang tidak akan mau menormalisasi politik dengan Israel selama belum ada kemerdekaan dan negara berdaulat bagi bangsa Palestina. Takbir! 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 Tegas pemerintah Republik Indonesia. Para pendiri bangsa kita dari zaman Bung Karno, Pak Harto, ya. Kemudian itu pengecualian. Ya, habis Pak Harto turun, pengecualian itu satu itu. Ya, karena dia temannya Zionis. Kemudian Habibie Habibie dulu ya. Nah, setelah itu ada ini, satu ini biang keroknya nih, ya kan? Saya nggak mau sebut namanya, udah pada tahu ya. Habis itu Megawati, habis itu Pak SBY ya, kemudian seterusnya. Sampai sekarang itu masuk luar biasa kuat memegang teguh prinsip Bung Karno, anti penjajahan Israel. Dulu waktu konferensi Asia Afrika tahun 55 ya, setelah tahun 55 itu setelah pemilu pertama di Indonesia, itu Indonesia tegas menolak delegasi Israel ikut dalam konferensi Asia Afrika. Padahal India mendukung. India itu temannya Israel sejak lama itu. India itu, Afrika Selatan, teman lama Israel itu sudah minta mendesak Indonesia sebagai tuan rumah untuk menerima delegasi Israel. Tapi Bung Karno bilang no. Bung Hatta bilang no. Selama ada penjajahan Israel di bumi Palestina, maka tidak ada
tempat bagi mereka di Indonesia. Ya, Olimpiade, termasuk di Olimpiade, kemudian Asian Games, ya, Asian Games di Jakarta tahun 62, itu juga ada rencana Israel itu mau masuk ikut sebagai negara yang bertanding di Asian Games. Ditolak juga oleh Bung Karno. Bu Megawati, anaknya Bung Karno, tegas menolak sampai sekarang. Ya, kita bersyukur pada Allah, terima kasih. Itu sikap pendiri bangsa kita jelas. Tidak ada yang namanya normalisasi politik selama ada penjajahan di atas bumi Palestina dan tidak ada negara Palestina merdeka. Nah, sekarang ini mereka giat gencar, ya, kepada negara-negara Muslim yang tidak ada perjanjian dengan Israel. Mereka masuk dengan lobby kepada siapa? Organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dengan apa? Ini namanya diplomasi publik, diplomasi budaya. Ya. Dengan pelatihan-pelatihan, dengan seminar-seminar, dengan termasuk jaringan. Nah, ini semua terbongkar jaringan-jaringan Zionis ini yang ingin Indonesia menormalisasi politik dengan Israel. Itu jaringan ini sekarang terbongkar dengan kepergian viralnya 5 anak muda ke Israel. Bertemu sowan dengan presiden negara Zionis. Yang akhirnya menimbulkan kecaman dan kemarahan dari seluruh penjuru tanah air. Termasuk PBNU marah. PWNU DKI di mana orang-orang ini ya aktif di situ, di lembaga otonomnya, ya juga sudah memecat dari strukturnya. Alhamdulillah. PBNU mengeluarkan kecaman dan berlepas diri dari mereka. Alhamdulillah. PBNU mengeluarkan surat terbaru tanggal 18 Juli kemarin bahwa ada surat tahun 2021 di zaman Kiai Haji Said Agil Sirat, ya, menangguhkan semua bentuk kerjasama dengan kelompok lembaga namanya Lemena Institute dan afiliasinya dari Israel yaitu American Jewish Committee namanya AJC. Itu ditandatangani oleh Kiai Said Agil Sirat harus ditangguhkan dan tidak boleh ada kerjasama apapun bagi seluruh tingkatan Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ke ranting. Tegas. Dan itu diperkuat lagi bahwa surat keterangan tahun 2021 itu masih berlaku dan tidak pernah dicabut sampai sekarang. Ini tapi kebobolan. Padahal sudah ada surat itu masih kebobolan. Dan mereka masuk lagi ke lembaga lain, Pak. Termasuk, mohon maaf, harus saya sebutkan. Ini sudah menjadi berita. Ditulis oleh Republika. Jadi bukan saya sumbernya ya. Halo? Assalamualaikum. Jadi kalau nanti muncul di YouTube saya, itu bukan ini sumbernya Fahmi Salim. Nah, saya bukan orang pertama yang membuka ini. Ini jaringan terbongkar semua akhirnya. Istiqlal termasuk. Masjid Istiqlal. Ada Voice of Istiqlal. Itu kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika. Untuk apa? Pendidikan kaderisasi ulama Mas Istiqlal, tapi dilatih untuk apa? Advokasi keragaman budaya dan agama. Ada Masjid Istiqlal, ada Ma'arif Institute. Ma'arif Institute kan masih bagian dari kultural Muhammadiyah, ya kan? Ada Malik Fajar Institute, ada UIN. Sunan Kalijaga ada Al Khairat Palu. Ya, dan yang menyakitkan buat saya ada di situ nama Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Saya bukan ingin menjelekkan kita punya bagian, ya itu fakta sekarang. Nah, ini tolong nanti direvisi, ya jangan sampai kita kecolongan. Ya kan? Ya, semua bisa jadi pernah keliru. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada organisasi yang sempurna. Tapi kalau sudah terbongkar begini, Republika yang membongkar bukan saya. Ya kita harus muhasabah, introspeksi. Berarti ini menyalahi
keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang selalu mendukung perjuangan Palestina. Ya kan? Sudah berapa kali pimpinan pusat Muhammadiyah ini mengeluarkan biaya dana untuk perjuangan Palestina. Ya, di awal agresi dulu menyerahkan bantuan 40 sekian miliar, ya kan? Betul. Kemudian belum lagi dari seluruh wilayah, ya, dari daerah-daerah Muhammadiyah ketika aksi-aksi bela Palestina. Terakhir kemarin serempak 172 kampus perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, juga ribuan sekolah-sekolah yang ada di Muhammadiyah ini, ya, aksi untuk bela Palestina. Kurang apa Muhammadiyah ini membela Palestina? Tapi masih bisa kecolongan. Kurang apa kuatnya ormas Islam seperti PBNU? Masih kecolongan juga. Padahal udah ada suratnya. Ditangguhkan alias tidak ada lagi kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi kepada organisasi Zionis Israel. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini bahaya sekali. Kenapa? Itulah cara Zionis Israel untuk mengadu domba kita umat Islam. Supaya kita sibuk berantem dengan saudara sendiri. Yang NU nanti sibuk dengan ngurusi anak-anak bocil-bocil itu. Betul? Ya kan? Nanti yang Muhammadiyah nanti ribut, sibuk. Ternyata ini ada kecolongan begini. Nah itu makanya cara-cara begitu jangan mau kita ikutin. Tawaran-tawaran dialog, tawaran-tawaran pelatihan, ini itu dan sebagainya, itu harus betul-betul selektif. Hati-hati. Ya. Jadi kita harus berintrospeksi, bermuhasabah. Ya, ternyata bukan hanya ormas sebelah, ya kita pun juga kecolongan. Ya, ini harus menjadi catatan buat kita semua. Maka mudah-mudahan ya dengan adanya ini hikmah besar bagi saya. Kenapa mencuat sekarang ini? Ini wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka bekerja dalam senyap, tetapi kemudian akhirnya terbongkar juga. Ya, pintar-pintar sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Busuknya bangkai mau ditutup rapat-rapat pasti juga akan tercium. Hati-hati, ya. Maka inilah yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga soliditas persatuan persaudaraan umat Islam, karena mereka ini punya agenda untuk menyebarkan. Mereka nggak perlu umat Islam berubah agama jadi Yahudi, nggak. Ya, Yahudi itu agama eksklusif, tidak seperti Kristen. Kristen itu agama misi, agama misionaris. Menyebarkan agamanya ke seluruh dunia, termasuk umat Islam, supaya pindah agama, murtad dari agama Islam masuk Kristen. Itu kalau Kristen. Tapi kalau Yahudi enggak, mereka enggak mau ras lain Yahudi masuk jadi agama Yahudi, enggak. Yang mereka harapkan apa? Menternak Yahudi varian baru. Apa Yahudi varian baru? Yaitu Yahudi fungsional. Tidak perlu Anda berubah akidahnya dari Muslim menjadi Yahudi. Tidak perlu Anda berganti baju, berganti akidah dari Islam kepada Yahudi. Tetapi Anda bekerja melayani dan membela kepentingan Yahudi Zionis. Itu disampaikan oleh Profesor Abdul Wahab Al-Masiri. Kita akan menyaksikan munculnya varian Yahudi baru, yaitu Yahudi fungsional. Malamnya masih sholat Isya bersama kita, orang Islam. Tapi besok pagi, dia sudah bekerja melayani kepentingan Zionis. Itulah Yahudi fungsional. Na'udzubillah min. Apa yang mereka kerjakan? Menyebarkan paham Abraham religion. Penyatuan tiga agama, Kristen, Yahudi, dan Islam menjadi satu agama, yaitu agama Abraham, yang mana itu bertentangan dengan akidah Islam, dan sudah ditolak oleh ulama-ulama dunia sejak tahun 2021, termasuk Grand Sheikh Al-Azhar yang baru saja mengunjungi Indonesia, Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib. Sejak bulan November 2021 beliau sudah mengeluarkan pernyataan tegas
kami menolak agama baru yang namanya Abraham religion. Karena itu bertentangan dengan fitrah ya, Islam, bertentangan dengan kebebasan berkeyakinan, dan mustahil menyatukan agama menjadi satu, karena itu akan mengganggu kebebasan memilih keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita jadikan momentum semangat hijrah ini untuk menjaga soliditas persatuan umat Islam. Umat Islam harus punya pertahanan yang tangguh. Pertahanan yang paling utama adalah pertahanan akidah. Akidah jangan sampai mudah digerogoti, jangan sampai mudah dijebol oleh aliran-aliran sesat, baik lokal maupun internasional yang membawa ideologi transnasional seperti Zionisme. Yang kedua, kita harus punya penguatan apa? Persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Apapun ormasnya, apapun kelompoknya, ayo kita bisa bersama-sama ya, hidup berdampingan, hidup damai, saling toleran, saling menghargai ya, sebagai sesama umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, mari kita terus tafakuh fiddin, memperkuat pemahaman agama kita tentang Islam ini supaya apa? Kita memiliki kekuatan imunisasi dalam agama dan keyakinan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, ini saya mau lelang ya, buku saya alhamdulillah sudah menerbitkan ada 9 buku. Ya, ini saya tadi dengar dari ketua PCM ada pembangunan SD Muhammadiyah. Ya, nah ini siapa yang mau beli dengan harga tertinggi dapat ya buku ini. Buku judulnya Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis. Ini buku terbaru. Ya. Harga aslinya 200.000. Tapi saya lelang bukan 200.000. Ya. Mau? Ada yang mau? Saya lelang, saya buka harganya 20 juta. Bukan buat saya, buat SD Muhammadiyah. Ini buku tafsir sesat. Ya. Ini harganya juga 200.000. Tapi buat dilelang, nah kalau lelang masa 200.000? Ya, 200.000 kalau dikumpulin semua, ya cuma 1 juta. Masa 1 juta buat bangun Muhammadiyah SD itu nggak selesai, nggak cukup itu. Betul? Ya, ini buku penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa. Ini 175.000. Nanti disilahkan panitia, berapa nanti mau dilelang, silahkan. Ya, ini buku yang paling tebal. Kompilasi khutbah penyucian jiwa bangsa. Ini harganya 250.000. Ya, siapa yang menawar dengan harga tertinggi, dia akan dapat untuk pembangunan SD Muhammadiyah. Ini ada buku Mutiara Ilmu Al-Quran. Harga normalnya 150.000. Ini buku diktat di kuliah fakultas. Saya mengajar agama Islam di UHAMKA. Saya mengajar materi ulumul Quran ya. Ini 150.000, nanti silahkan berapa harga lelangnya. Kemudian ada buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu. Ini harganya 100.000. Ya, paling tipis. Ya, nanti silahkan harga lelangnya berapa. Saya serahkan pada panitia pembangunan. Dan ini ada buku, ini buku pertama saya. Buku pertama saya sejak pulang dari Kairo, Mesir. Ini saya terjemahkan tesis saya di Al-Azhar, kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Ya, makanya saya tukang gergaji kelompok liberal. Ya, tukang obok-obok mereka gitu ya. Termasuk jaringan Zionis itu termasuk itu kelompok liberal juga. Kenapa saya concern ya masalah Zionisme ini kita bongkar ya karena bagian dari liberalisme. Jadi liberalisme pemikiran, liberalisasi akidah, liberalisasi syariat, ujungnya muaranya itu karena apa? Karena pengaruh Zionisme. Ya. Untuk melemahkan akidah umat Islam, merusak syariat Islam, kelompok Zionis ini mendanai proyek-proyek liberalisasi Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Nauzubillah min
Ini harganya 200.000, nanti silakan berapa harga lelangnya, ya diatur saja, ya mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.